Dan ini wajar orang mengatakan adanya pelemahan. Nah, KPK yang sekarang harus menjawab dengan tegas bahwa kami tidak dilemahkan. Untuk menjawab itu harus dibuktikan dengan pertanyaannya bagus ya. Kenapa saya katakan bagus? Karena penanya ini sangat konsen terhadap KPK. Konsen terhadap KPK mungkin karena sayang, mungkin karena benci. Yang tahu dirinya dan Tuhan. Tetapi pelemahan KPK itu semua orang bisa tahu ya. KPK sekarang dengan KPK yang lalu. Kita lihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak dan kewajibannya. Ya. Dengan undang-undang yang sekarang itu tentunya banyak keterbatasan yang keterbatasan dalam menjalankan tugas KPK. Ya, terutama dengan ada lembaga Dewan Pengawas. Ya. Terus di situ juga yang tidak kalah pentingnya KPK itu diawasi sedemikian rupa, akan tetapi sekarang pegawainya sama saja dengan aparatur sipil negara yang tentunya punya aturan tersendiri, sehingga orang mencurigai independensinya. Dan ini wajar orang mengatakan adanya pelemahan. Nah, KPK yang sekarang harus menjawab dengan tegas bahwa kami tidak dilemahkan. Untuk menjawab itu harus dibuktikan dengan perbuatan-perbuatan KPK. Ya. Bukan hanya OTT, tapi juga pembenahan yang ada di dalam diri KPK itu sendiri. Bicara tentang pemakaian aset oleh oknum KPK, saya belum pernah mendapat informasi. Ya. Aset-aset sitaan. Aset-aset sitaan itu tidak bisa dipakai oleh aparat yang melakukan penyitaan. Itu saya tegaskan, tidak boleh. Kalau ada, diinformasikan, ya pasti akan ditindak. Terkait dengan independensi atau orang-orang terbaik yang ada di KPK, memang saya saat ini sih prihatin, jujur. Kenapa? Karena ada pimpinan-pimpinan KPK yang dinyatakan melanggar kode etik, tetapi masih bercokol di situ. Seharusnya mengundurkan diri. Saya tidak sebutkan namanya karena saya yakin masyarakat sudah tahu. Dan saya menghimbau untuk segera mengundurkan diri demi menjaga marwah dari KPK itu sendiri, agar dicintai dan mencintai masyarakat Republik ini. Bicara tentang KPK, kembali lagi saya tuh dengan personil KPK yang sekarang itu diberhentikan, tetapi ada instansi lain yang mau mengambil. Ini juga hanya terjadi di Republik ini. Dikatakan bahwa teman-teman di KPK itu yang dikeluarkan karena wawasan kebangsaan. Tetapi ada instansi lain yang mau mengambil untuk memperkuat instansinya. Ini juga timbul pertanyaan. Ternyata lembaga aparatur di Indonesia ini memiliki standar ganda tentang wawasan kebangsaan. Di lembaga A tidak lulus, di lembaga B lulus. Nah, ini jadi presiden buruk buat pemerintah kita, buat sistem kepegawaian di Republik ini. Ya, saya berharap presiden, BKN, dan pemangku Menpan RB mau memperhatikan ini, mau sekata ya, tidak standar ganda. Kalau dinyatakan orang tersebut wawasan kebangsaannya tidak lulus, maka di semua instansi tidak bisa ditampung. Sebab grade yang dimiliki oleh KPK
tentunya sama dengan grade yang dimiliki oleh kepolisian. Kepolisian tidak bisa lebih rendah dari KPK. Orang yang tidak lulus di KPK, terus di kepolisian diterima. Bukan begitu jalan keluarnya untuk memperkuat kepolisian itu sendiri. Ya. Sekali lagi, terkait dengan KPK, ini lembaga yang memang sebagai lembaga super body, sebagai lembaga yang trigger mekanisme dalam upaya pemberantasan korupsi, yang memang di dalamnya itu harus orang-orang yang tidak memiliki cacat, dalam arti cacat moral, cacat hukum, cacat etik, ya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai manusia. Itu saja barangkali jawaban saya. Semoga bermanfaat.